Halo, hai, jumpa lagi di YouTube Hello Edi. Kali ini di episode kali ini Hello Edi akan review mobil baru yang ada di belakang saya. Karena beberapa konten sebelumnya reviewnya hanya Hello Edi jalan-jalan, kemudian ada Hello Edi makan-makan. Kali ini Hello Edi review sudah ada Kia Sonet terbaru keluaran 2023. Kita akan review. Selain itu kita juga akan lihat fitur-fitur dari Kia Sonet. Ini Kia Sonet terbaru, tipe paling mahal yaitu Premiernya. Nah, nanti kita akan lihat seberapa worth it gak beli Kia Sonet ini. Kita akan bawa jalan-jalan Kia Sonet terbaru. Untuk Kia Sonet ini velgnya sudah two-tone, ada dua warna, kemudian profil bannya ring 16. Cuman kalau di Kia Sonet ini karena ini compact SUV, kemudian ground clearance-nya juga cukup tinggi. Dia untuk profil dengan velg 16 masih kelihatan begitu kecil, kekecilan gitu. Mungkin kalau misalnya profilnya 17 atau 18 lebih gagah lagi. Ini bannya 215 60 ring 16. Untuk yang di belakang ini badge logonya, ini sudah badge logo Kia terbaru. Ini badge logo Kia terbaru sudah lebih modern Kianya kayaknya. Nah, memang kalau untuk lihat di depan ini cukup ganteng banget, desainnya gagah banget ini. Jadi mobil ini kalau dilihat nih, di sini ada kisi-kisi lubang untuk pendinginan di filter udara. Sisanya semuanya tertutup dengan black chrome. Jadi di sini ada perpaduan warna chrome dan black chrome. Ini buat mobil ini depannya sangat elegan gitu. Oke, nah Kia Sonet ini merupakan salah satu mobil yang masuk di compact SUV. Nah, ini merupakan compact SUV yang paling valuable. Nah, karena saya bukan reviewer otomotif handal seperti misalnya Om Fitra atau Om Mobi atau bahkan Ridwan Hanif. Nah, nanti kita akan berdasarkan experience saya, nanti saya akan bawa mobil ini jalan-jalan. Nah, di compact SUV ini kalau menurut beberapa reviewer, ini merupakan mobil dengan fitur yang paling lengkap dengan harga di bawah kurang lebih 300 jutaan. Nah, kalau tipe yang ada di belakang saya ini merupakan tipe paling tingginya, itu ada tipe Premier. Kalau pas launchingnya harganya mungkin kalau on the road di Jakarta sekitar 280 sampai 290-an. Nah, karena ini mobilnya masih grass, nah kita akan bawa, kita akan cari tahu apa kelemahan dan kelebihan dari Kia Sonet ini. Nah, di bagian bagasi juga ada partisinya. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpen barang-barang yang nggak kelihatan privasinya, kita bisa pakai partisi ini. Ini ada, ini belum power back door. Terus satu hal lagi, di belakang ini juga kacanya. Nih belum ada defoggernya, tapi sudah ada wipernya. Nah, untuk bagasi di belakang sebenarnya cukup akomodatif. Ini bagasinya cukup luas. Ini bisa kita lipat untuk jok belakangnya. Kalau misalnya kita mau barang yang space-nya yang lebih luas, jok belakangnya bisa kita lipat. Cara melipatnya cuman ini harus kanan kiri, harus dipencet tuasnya. Ini di belakang sini ada tuas untuk melipatnya. Nah, ini joknya memang joknya masih belum 50-50 ini, jadi 100% semuanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelipet jok belakang, kita harus
tarik tuas kanan dan kiri yang ada di sini. Nah, cuman satu hal, attention to detailnya di Kia ini, biasanya kalau misalnya kita mau melipat baris di belakang itu kadang suka nyangkut. Ini disediakan tempat untuk seat beltnya. Nah, dimasukkan di sini supaya nggak nyangkut. Ini hal sepele, cuman diperhatikan di Kia. Nah, seperti itu. Yang ada di sana juga sama juga. Oke, kita lihat untuk dalamnya. Nah, secara keseluruhan kabinnya cukup mewah sebenarnya, dengan banyak panel black chrome di sini. Nah, ini kokpit untuknya, kita coba nyalakan dulu. Ini sudah keyless. Oke. Nah, ini kabin dalamnya. Kabin dalamnya sebenarnya ekspresi pertama saya masuk di mobil ini kesannya cukup mewah, dengan mobil harga di bawah 300 juta. Saya nggak tahu untuk sekarang berapa harganya. Nah, ini kita nyalakan tombol AC-nya terlebih dahulu. Sudah ada sunroofnya juga di sini. Kita nyalakan pendingin. Ini sudah ada cruise controlnya, kemudian speedometernya ini gabungan antara analog dan digital. Terus kita nyalakan oke, sebentar, ini biar enggak oke. Nah, ini untuk head unitnya kita bisa kontrol juga dari sini modenya. Oke, nah ini modenya ada voice command juga. Kemudian ini sudah wireless charging. Ini sudah ada wireless chargingnya. Kemudian ada, kita nyalakan pendingin jok yang ada di sini. Nah, salah satu fitur yang berguna ini kebetulan tepat sore-sore kalau di daerah Pekanbaru, sekitar jam 5-an masih terik gitu, jadi berkeringat semuanya. Dengan ada fitur pendingin jok ini merupakan fitur yang sangat berguna. Kalau mungkin kalau untuk panas di sini nggak terlalu berguna kayak gitu ya, tapi kalau untuk pendingin ini salah satu fitur yang oke kayak gitu. Selain ada voice command, kemudian ada cruise control. Kalau di Kia nyebutnya mobil ini, Kia Sonet ini bertransmisi CVT. Sebenarnya kalau Kia menyebutnya iCVT, Intelligent CVT, seperti itu. Karena menurut informasi dari Kia, di Kia ini CVT-nya teknologinya yang terbarukan kayak gitu. Kita akan cek ini, kita akan tes untuk mobil ini. Ini saya nampak dashboardnya sebenarnya agak tinggi kayak gitu, agak menutupi pandangan kayak gitu. Cuman nggak tahu nih, tapi sejauh ini sih sangat cukup nyaman mobil ini, luar biasa, di luar dugaan saya. Kebetulan ini mobil dapat pinjaman dari teman kantor, jadi teman kantor baru ngambil Kia Sonet ini dari beberapa mobil kemarin yang sempat didiskusikan. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil mobil ini. Oke, kesan berikutnya selama menggunakan mobil ini, ya memang nggak digunakan dalam jangka panjang. Ini saya hanya keliling kompleks saja kayak gitu di kantor saya. Yang pertama, kerasa cukup kedap, lumayan cukup kedap dibandingkan kompetitor lainnya kayak gitu. Kemudian juga mobil ini CVT-nya, iCVT-nya cukup nyaman, cukup ketika misalnya kita ajak akselerasi cukup lumayan ada tenaganya juga, meskipun saya juga nggak pernah coba mobil yang akselerasinya cukup tinggi. Nah, terus ketika misalnya diajak santai, RPM-nya juga stabil juga. Kalau kita ajak bejek agak dikit gitu gasnya, misalnya ini sekarang jalan 10, saya ajak nah
Nah itu juga masih ada tenaganya, cukup spontan kalau misalnya dari data dan review-review beberapa yang ada di YouTube. Kemudian dari ini 0 sampai 100 km ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 11 detik. Itu juga untuk compact SUV ini sebenarnya cukup lumayan impresif gitu. Kita akan cek di luarnya. Sebenarnya karena ini konsepnya compact SUV gitu, jadi di atas ini sudah disediakan roof rack. Sebenarnya kalau dari bahasa desainnya Kia yang di depan ini cukup, kalau menurut saya pribadi ini nggak ada komplain, ini cukup bagus banget desainnya. Apalagi ini maco, menunjukkan SUV-nya gagah banget kayak gitu. Cuman ketika misalnya menurut saya pribadi, ketika misalnya saya jalan ke belakang, ya ini preferensi masing-masing orang berbeda-beda. Cuman antara depan dan belakang bagi saya itu sangat kontras. Kalau di belakang cukup relatif sebenarnya. Kalau lampunya sih saya senang gitu, jadi model-model mobil sekarang sudah nyambung gitu ya. Tapi kalau dilihat dari agak-agak sudut sini seperti itu, ini ada beberapa sirip-siripnya, ini kesannya agak culun kayak gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari agak-agak tengah gini, nah ini juga cukup bagus kayak gitu. Jadi preferensi orang beda-beda kayak gitu. Tapi kalau di depan saya nggak ada komplain sih mobilnya. Karena ini Indonesia negara kedua setelah India yang di launching pertama oleh Kia, mobil ini di Indonesia sih harusnya bagi teman-teman yang misalnya butuh mobil SUV atau compact SUV dengan punya anggota nggak terlalu banyak, misalnya anggota keluarganya, ini bisa jadi salah satu mobil recommended gitu. Jadi mobil ini sangat direkomendasikan dengan ground clearance yang tinggi, kemudian untuk harian juga masih nyaman. Kalau menurut beberapa data, kalau untuk di dalam kota gitu mungkin tembus sekitar 13-14 kilo. Tapi kalau kita di tol, apalagi sudah ada cruise control, jadi mobil ini bisa sampai 19, 18, di atas 18 kayak gitu. Kita tes lagi, masuk ke dalam. Nah, oke. Kadang tombol-tombol ini kalau di compare dengan piano black yang ada di atasnya seperti kelihatan agak kuno gitu. Tapi ini semuanya masih bisa disentuh gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus berkendara, kemudian kita mau nyalakan AC atau mau ngecilkan AC dan lain sebagainya sih masih terasa gitu. Kita masih bisa ngontrol kayak gitu. Nah, kelebihan berikutnya untuk mobil Kia Sonet ini, setirnya bisa di adjustable. Ini teman-teman bisa naik turun. Nah, kalau misalnya ini bisa naik turun tergantung teman-teman maunya di mana. Memang tidak bisa teleskopik, cuman ini bisa tilt up-nya, bisa kita lock di sini. Nah, gitu. Jadi ini bisa, ini ada wireless charging di sini. Cup holder ada banyak. Ini sih sunroof lumayan cukup membantu banget nih. Nah, kalau misalnya teman-teman merokok atau apa bisa. Nah, ini kita bisa tutup dari sini. Nah, oh ini untuk sunroofnya bisa kebuka nih. Nah, oke. Kita mau tutup lagi. Nah, gitu. Terus ini untuk lampu ambience light. Nah, ini ada manual juga, bisa dari sini untuk lampunya. Oh, untuk ini sudah mirror. Sini juga sudah mirror. Memang nggak ada lampunya, cuman ini sudah mirror. Nah, satu lagi kelebihan dari Kia Sonet itu sound systemnya sudah pakai Bose. Audionya harusnya ini bisa baik gitu. Tadi saya cepat coba gitu karena takut copyright gitu. Oke, nah saya sudah duduk di baris kedua nih, duduk di belakang. Secara keseluruhan sebenarnya saya nggak mau membahas kayak berapa tinggi saya kayak Om Fitra atau kayak ininya gitu. Tapi secara keseluruhan sih
overall untuk duduk di belakang bagi dewasa masih cukup nyaman, bahkan tergolong nyaman sih kayak gitu. Meskipun kita coba reclining yang di belakang apakah bisa. Oh, kayaknya di belakang sudah nggak bisa reclining. Cuman di sini ada armrestnya nih, ada armrestnya, terus pahanya juga tersandar dengan baik. Ini masih moga-moga kelihatan. Kita nyalakan lampu dulu. Nah, ini dia lampunya. Memang belum LED untuk di belakang, masih ini ada armrestnya juga. Kemudian headrestnya seperti biasa bisa dinaik turunkan. Untuk dewasa di belakang sih masih tergolong nyaman. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh juga masih cukup nyaman. Ini juga di bawah jok pengemudi juga kaki masih bisa dimasukkan kayak gitu. Nah, nih. Nah, di belakang jok pengemudi bisa. Ini di belakang masih mendapatkan AC dari depan. Kemudian ini ada poketnya. Ada poketnya juga. Yap. Ini mesinnya 1500 cc iCVT. Ini juga kalau yang lama ini belum ada peredamnya, sekarang sudah ada. Warnanya juga sudah senada, warna hitam. Ini secara keseluruhan mesinnya sih rapi karena ada beberapa covernya. Ini sudah ada, ini filter udaranya ada di sini, fuse-nya sudah ada di situ juga. Nih, secara keseluruhan mesinnya rapi, tergolong kelihatan padat gitu, meskipun center gravity-nya agak ke bawah. Jadi mungkin ini didesain Kia supaya mungkin handlingnya jauh lebih stabil gitu. Terus ini juga sudah ada DRL-nya. Nah, tadi satu lagi mungkin saya nggak tahu ini kelebihan atau kelemahan. Tadi coba saya buka kap mesinnya, ternyata kap mesinnya itu cukup berat. Mungkin kalau penggunanya perempuan, jadi agak sedikit menyusahkan seperti itu, karena ini ternyata kap mesinnya cukup berat. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, opening awal di speedometer ketika kita misalnya menyalakan mobil ini sangat terasa sekali. Gagahnya ada animasi Kia Sonet-nya. Ini bagi saya cukup membuat bangga kayak gitu. Jadi kayak kita disambut gitu. Jadi kita buka dulu sunroofnya biar terang. Kayak disambut gitu, terus ada animasi-animasi digitalnya, itu juga menandakan modernitas dari mobil ini kayak gitu menurut saya. Terus Bluetooth, Android CarPlay, kemudian Apple CarPlay sudah ada juga di mobil ini. Itu sih mungkin first impression saya nyoba, meskipun saya nggak bawa jauh kayak gitu, tapi saya nyoba di keliling komplek karena waktunya reviewnya juga cukup singkat. Nanti moga-moga kapan-kapan kita bisa pinjem mobil ini 1-2 hari supaya kita reviewnya bisa merasakan experience kalau kita pakai mobil ini agak jauh dikit ya gitu. Menyenangkan mobil ini. Jadi saya secara review pribadi sangat senang dengan harga valuable-nya juga. Mobil ini harga di bawah 300 juta, tapi dari segi fitur, kemudian dari segi kualitas material dan lain sebagainya, ini harganya seperti mobil-mobil di atas 300 juta gitu, seperti mobil-mobil medium SUV yang baik kayak gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Nah, barusan saya coba lewat di gundukan polisi tidur. Bantingan suspensinya cukup nyaman, nggak menghentak banget, nggak keras banget. Jadi memang levelnya seperti medium SUV kayak gitu, tapi harganya cukup luar biasa Kia. Dibandingkan misalnya kompetitornya seperti katakanlah sekarang ada kereta atau ada BRV misalnya gitu ya, kalau yang ininya
atau mobil apa lagi ya. Ya pokoknya ini jauh lebih nyaman sih, jauh lebih komplit juga. Senang. Itu saja. Saya nggak tahu mau bahas apa lagi. Pokoknya mobil ini buat teman-teman yang mungkin bingung nyari mobil, kemudian budgetnya terbatas misalnya, ya teman-teman, salah satu yang direkomendasikan adalah Kia Sonet ini gitu. Tapi ya meskipun kita, kalau misalnya teman-teman kaum yang BU gitu, BM gitu, atau banyak mau gitu, ya harus dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau menurut teman-teman pengen fun to drive, kemudian fiturnya banyak, kemudian nyari akomodasi yang nggak terlalu seperti big SUV gitu, yang 3 baris gitu, 2 baris ini sih sebenarnya cukup kayak gitu. Itu saja, terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ya itu paling enggak first impression saya naik mobil ini, coba mobil Kia Sonet ini. Terima kasih juga buat teman saya yang sudah meminjamkan mobilnya. Moga-moga kapan-kapan besok bisa dipinjam 1-2 hari supaya bisa dicoba lebih lama. Nanti kita coba gimana cruise controlnya dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Good to see you. Dah.